jam semene kok toko yo warung yo sepi ya. Dan mudah-mudahan hari ini nggak ada yang aneh-aneh, mudah-mudahan hari ini lancar semua, datang pada beli nggak aneh kayak kemarin kok tiba-tiba datang apa ya serse apa ya kemarin tuh bapak-bapak itu jan marahi deg-degan sepi. Aco nggak ada, Bang Ojek nggak ada, Pak Mirayo nggak ada, guys. Dua sewu. Oh monggo ada. Iki sing wingi mana yang kemarin lagi ya Mas. Aduh Pak, udah tak tutup aja tokonya Pak. Aduh, saya tuh kalau Bapak datang tuh deg-degan ya Pak. Kenapa tuh? Loh ya Bapak kemarin tuh tahu-tahu ngeluarin HT itu loh Pak. Oh itu orari Mas. Oh orari. Yang ngomong Pak kemarin tuh kan langsung anak-anak pada bubar Pak. Takut lihat Bapak lu mikirnya. Oh sampai yang mikirin enggak. Saya ini bukan siapa-siapa. Kan saya udah bilang kemarin saya cuma petani. Tapi ini Bapak nyari alamat lagi? Saya janjian. Oh janjian. Sudah ketemu berarti Pak? Oh janjian. Janjian di sini. Tapi bener toh Bapak bukan ini toh Pak? Bukan spy itu bukan toh Pak? Wah ya, bukan. Apa itu spy itu? Itu loh meripat Pak. Ai. Mata-mata. Oh iya bukan. Bukan. Oh, ya. Pak Damar dari mana ini Pak? Ini saya tadi apa namanya ketemu teman. Oh. Kebetulan di daerah dekat-dekat sini toh. Oh iya. Saya jadi ingat warungnya sampai terus saya mau. Wah ini udah nggak konsisten ini. Tadi saudara sekarang teman. Sekarang pulang Pak. Loh iya janjiannya di sini maksudnya. Biar gampang tuh saya nyarinya. Pak mau pesen Pak? Apa ya Mas? Ini tempat jualan Pak. Kalau malam-malam agak panas begini apa ya Mas? Wah jamu Pak. Jamu ya? Iya saya masih jualan jamu sama kayak kemarin Pak. Jamu apa ya Mas? Ini enaknya itu meskipun saya jualan jamu namanya udah tak ganti Pak. Oh ganti lagi? Iya ganti lagi Pak. Luar biasa. Menghindari pajak Pak. Pintar sampai ini. Nih loh Pak namanya Kencang Perkasa Pak. Wah. Toko jamu TJ, toko jamu Kencang Perkasa Pak. Wah, saya masih perkasa ya Mas? Masih Perkasa Pak? Masih kok nyangkul saya. Ya mungkin nyangkul yang lain Pak. Nyangkul apa itu Mas? Yes biasa Pak. Kalau hari gini kan nyangkul itu kalau kata orang bosan sama istri di rumah bisa nyangkul via aplikasi Pak. Saya nggak paham ya Mas. Saya ini pulang kampung ya, gaptek saya ini. Itu loh Pak. Saya juga tahunya itu dari anak-anak kos sebelah Pak. Pada main apa aplikasi ngicet gitu loh. Itu pada wah. Emang itu aplikasi buat apa Mas? Jual beli daging Pak. Jual beli daging. Kita tak bikinin dulu nggak Pak? Jamunya yang bikin rosol boleh Pak? Boleh, tapi karena ini panas agak dingin gitu boleh. Saya kasih dingin tapi bikin kencang Pak. Maksudnya gimana itu Mas? Wow pokoknya Bapak minum glegek dingin tapi bisa bikin kencang Pak, mau Pak? Apanya yang kencang? Iya nanti Bapak bisa buktikan sendiri kencang. Jadi kalau pulang ke rumah nanti wah siap. Mau tahu resep yang saya mau bikinin spesial buat Bapak? Boleh. Iya, jus paku payung Pak. Bentar Pak ya, tak bikinin dulu. Ya. Ini saya juga sambil nunggu yang lain ini Pak. Iya, biasanya udah pada ngumpul ya? Iya, biasanya udah ngumpul Pak. Ini belum pada datang, nggak tahu tukang ojek kemana. Numpak motor listrik. Halo Pak T. Oh, boleh. Iya Mas. Iya. Telek Sandi ya. Katanya apa ada orderan lagi tuh? Berasa katanya nggak usah takut katanya. Katanya Bapak ini cuman orari. Oh lari. Orari itu yang brik-brikan itu loh. Oh. Monggo Pak Damar, monggo kopinya. Iya, kusun. Wah. Pripun Pak? Seger ya Mas? Seger loh Pak. Kang ojek wis kok ngendi le? Aku tuh tadi habis dari Mangga Besar.
Wow, ada ini Angelo kamu. Wah, sekarang deh udah nggak kepake jasanya itu. Oh, Angelo tuh gak kepake sekarang. Iya. Kan langsung COD di tempat. Oh, aplikasi itu ya, yang anak-anak kos lagi itu ya, ngechat itu ya. Ini ngomong apa sih deh? Iya, kalau dulu waktu besar masih banyak deh, masih ya kan aku kan pegang 4 dulu tuh langganan gitu jadi. Oh, Mas anterin aku gitu ke hotel tit gitu. Oh. Terus anterin aku lagi ke hotel tit. Nah sekarang udah pada di kos-kosannya masing-masing itu. oh, no. Aku buka obat kuat ini, jual obat kuat mau. Hah, lagi lemes deh. Aku malah pengen obat ini deh. Wah kencang loh, aku punya ramuan baru loh. Oh, ramuan betul. Jamu jus paku bumi. Wih kencang tenan, kencang tenan. Ini saya dibikinin apa tadi mas? Paku payung. Jus paku payung, wah kencang loh, tenan. Kayaknya mix gabungan dari usaha yang dulu itu loh sama jamu berarti. Ya, dulu kan toko obat, sekarang obatnya nggak laku, aku toko jamu aja. Mungkin yang zaman Angelo zamannya Pak ini kali Pak Damar ya. Pak Damar itu tuh nggak main ke sana loh. Masa nggak main ke sana Pak Damar, nggak pernah tahu kok. Soleh ini kok mukanya kok. Tapi ini loh, Di kampung itu nggak ada mas. Apa itu micet? Apa itu Angelo? Saya nggak ngerti. Angelo itu antar jemput lontong Pak. Oh iya. Mungkin juga anak-anak sekarang banyak nggak tahu ya Angelo itu. Angelo itu antar Jemput. Tapi ini Pak, saya tuh kadang-kadang kan saya buka sampai menjelang pagi Pak. Iya. Kadang-kadang ya itu ada cewek-cewek kayak gitu buka handphone aplikasi cetang gitu, pergi ke hotel sana bentar balik lagi ngetem di tempat saya ini Pak. Tak tanyain kerjaannya begitu Pak. Kok saya tuh jadi apa ya Pak ya, jadi bingung gitu sekarang kok hal-hal kayak gitu seterbuka itu gitu. Yang kayak gitu aja terbuka. Yang sekarang yang capek-capean tuh pakaiannya juga pada begitu. Lu dulu nggak kayak gitu loh. Dulu nggak kayak zamannya Pak Mira masih baju merah putih nggak kayak gitu. nggak, dulu itu ada namanya lokalisasi. Oh, Iya Pak Damar ya, dulu tuh iya. kayak gitu-gitu dilokalisasi Pak ya. lokalisasi. Kayak di tempat Pak Damar itu di Semarang terkenal apa namanya Pak? Di Semarang. Katanya Sunan ke-10 tuh ada di Semarang. Oh namanya kalau nggak salah Sunan Kuning. Nah, kan kita mengenal Wali Songo. Sunan ini, Sunan ini. Yang ke-10 ada. Iya di tempatnya Pak Damar di Semarang itu. Itu titik terakhir tuh berarti ya kalau Ziarah Wali. Ngawur. Gede itu Pak. Di Semarang gede. Ya tapi nggak sebesar apa kalau yang di Jawa Timur itu di Surabaya itu. Doli. Oh ya nggak sebesar Doli. Tapi gede lumayan Pak. Ya lumayan. Tapi sekarang kalau nggak salah sudah tutup itu. Tutup banyak. Pak Damar kok tahu ya? Jangan-jangan reviewer kayak kalau sekarang kan reviewer restoran. Pak Damar tuh reviewer lokalisasi. Ya, Sampai nggak apa? tahu, Mas. Kalau di kampung tuh kan ya namanya jarum jatuh di jerami aja kita denger kok. Jarum jatuh di jas. Hati-hati. Suaranya kayak apa itu? Hati-hati. Kebiasaan. Ingat bahasa-bahasa kodenya loh, hati-hati. Ini kita masih belum tahu loh, Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Mira. Waduh, ada orang ini lagi. Kok serem banget. Iya, Pak. Tapi katanya nggak usah takut kan? Kenapa? Katanya cuma orari, Pak. Ya Pak Damar ya? G. Oh. Petani. Petani Petani bawah hati. petani bate, orari jadi tengah sawah, bangun tiang, memancang. Nah, ini pengurus kelompok tani itu loh, Pak. Kelompok cabe. Pak, minta ditraktir sama Kang Ojek, Pak. Habis dari Mangga Besar, Angelo. Tapi sepi loh. Masa? Kenapa? Udah pada main online. Aku kemarin mau Blok M. Oh, Pinggir Palatehan itu keleleran, Pak. mulai lagi. Waduh, itu keleleran. Udah. Kayak zaman dulu kalau di Mangga Besar pinggir-pinggir jalan gitu, Pak. Iya, di kayak di Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Hayam Muruk. Itu kayak di Valentine gitu lagi. Iya. Lu padahal itu kan deket Mabes, Pak. Mabes. Markas besar baju coklat, Pak. Deket banget loh itu, sejengkal nyampe, Pak. Jangan-jangan itu kalau buka yang bisa di tempat itu ada perlindungan, Pak.
saksi. Atau jangan-jangan beneran. Itu karena kali lewat naik motor. Loh. karena pertanyaannya, Bapak lewat situ ngapain? Bapak lewat Loh, situ. aku kan harus lewat situ untuk pulang ke rumahku. Oh, iya. Jalan terdekat ya harus lewat situ. Iya. Bapak, saya sebelum ngobrol mau bikin apa? Jamu loh ini. Jamu kuat. Aku dodol jamu kuat. Aneh pasti jamunya. Jamu kuat. Tadi Pak Damar jus apa tadi? Paku payung. Paku bumi. Terus tuh tukang ojek jus paku bumi ini yang kuat. Oh, Mau tak bikinin? Biar nanti pulang ke rumah kuat, Pak. Mau? yang tolak miskin ada. Ada tolak keputusan MK. Gimana, Pak? Tolaknya setengah-setengah tapi. Iya, sama-sama. Padahal ketua FK-nya Pak D-nya loh. Lo, gak bahaya ta. Lo, Pak Dene sopo? MK itu Mahkamah Kerukunan Warga. Iya. Saya bilang ngomongnya mahkamah konflik ya. Oh dia bebas. Oh bebas, kalau Pak Damar bebas. Iya. Arahan. Tapi saya tak bikinin, Pak. Ya. Tapi ya itu, Pak. Jangan-jangan itu yang kalau di Falatehan tuh saya tahu itu deket markas kok, itu masa bebas kayak gitu, Pak. Gini, kalau saya melihatnya karena pelanggan tetap. Jadi kan Siapa yang kamu maksud pelanggan tetap? Yang dari markas. Wah, Pak Mira, hati-hati kamu. Kalau cek ini biasanya informasinya valid loh. tapi setengah valid kalau itu Pak. Kamu siapa yang bertanggung jawab kan? Biasa ya Pak. Jadi anulir aja ya Pak. Skip. Cabut kata-kata. Cabut. Coba tolong cabut. Saya cabut kata-kata saya. Monggo Pak Mira. Matur nuwun. Pak, kalau zaman dulu kan, loh, Pak Mira kan bolak-balik lihat kalau pulang kerja, tak woi gitu. Lihat kan banyak cewek-cewek di sini, Pak. Iya. Ya itu. Mereka nggak tetek, kalau tetek apa bahasanya ya? Di pinggir jalan kayak Falatehan enggak, Pak. Tapi online, Pak. Jual beli daging itu online sekarang, Pak. Gimana caranya? Pakai aplikasi, salah satu aplikasi ngicet. Ngising karo ngechat. Ngicet. Tak tanyain kan, Dok, kayak gitu. Kamu tuh kerja kayak gitu apa enggak? Cantik-cantik loh, Pak. Muda-muda, Pak. Suka nongkrong di sini ya. Suka nongkrong di sini. Saya punya tarifnya kalau mau, Pak. Ada masih model album apa gimana Pak? Gua orang lama banget kamu. Itu zamannya Pak Mira, Pak Damar. Ini pasti sering daerah Ciputra. Ciputra Mall. Ciputra Mall itu mana, Pak? Nggak tahu Iya. ceritanya gitu. Oh. Aku kan sering baca. Jadi kan tak tanyain mereka, Pak, kamu nggak ada kerjaan lain. Kalau dulu setahu kan orang kerja gitu itu terpaksa ya Pak Damar ya. Iya. Ekonomi. Sekarang terbuka. Keluarga ya biasanya. Aku lihat loh sekarang di medsosnya masuk jualan itu di medsos. Terbuka kan, Pak? Gila. Mereka tak tanya kenapa, mereka bilang ya ngapain mikir. Pak D gitu loh. Kalau jualan lendir aja nggak perlu mikir. Kalau di Pantesan. kantor pakai mikir. Pantesan loh, Pak Mira tak lihat pas namanya siapa, Cynthia siapa, berteman dengan kayaknya Pak Mira, terus tak buka lagi ada akun ini yang begitu kan, berteman lagi sama Pak Mira, ngeri loh Pak Mira loh. Enggak, saya nggak komen sih, Pak. Oke, ada tema lain? Nah tapi kenapa ya Pak ya? Menurut Pak Damar yang mungkin sudah lebih dari ngerti di jalanan, Pak Mira atau kok sekarang tuh telecek Pak, kok di mana-mana ada kayak tadi Pak Mira bilang di Falatehan ada di ini. Apa jangan-jangan ini ekses dari dibubarkannya lokalisasi? Wah. Tukang jamu ngomong ekses. Saya juga cuma dengarnya gara-gara baca dari konteks, Pak. Di konteks itu sering ada bahasa-bahasa ekses. Terus bicara sesuai substansi. Wah, kayak gitu. Subscriber. Tukang jamu kalau suka baca ya pinter ya. Oh iya, Pak. Itu jangan-jangan apa ya itu, Pak? Setuju sih. Mungkin. Maksudnya setuju apa ini? Ya mungkin saja. Ya, setuju karena banyak ditutup, akhirnya kan mereka nggak punya tempat. Padahal mereka harus makan, harus dikasihani. Maksudnya kayak
Tapi nggak bahaya tak Pak mereka malah keluyuran sana sini. Gini, setahuku kalau nggak salah kayak di Doli, di lokalisasi itu ada ini loh Pak. Iya. Ada pengawasan. Aku pernah baca itu. Di Doli itu di eranya ketika Doli masih ada, setiap Jumat itu dokter itu datang untuk ngecek kesehatan masing-masing PSK. Mereka ada senam bersama dari dinas kesehatan datang untuk ngecek. Jadi lebih terkontrol gitu ya? Terkontrol. Sama dulu Jakarta punya yang di Jakarta Utara yang jadi Islamic Center itu. Bongkaran Pak, bukan ya? Keramat Tunggal. Ya, Keramat sama. Lokalisasi itu sekarang kan bubar semua. Iya. Misalnya kayak di Jakarta Timur nih ada dulu namanya Boker Pak. Boker. Iya, saya dulu jualan di sana Pak. Maksudnya? Jualan bakso dulu saya di sana Pak. Aku pikir PSK laki. Waduh. Iya. Waduh. Hati-hati ngomong jualan. Iya. Oh iya, PSK kan bukan hanya perempuan. Enggak ada. Enggak Pak, enggak. Saya jualan juga ada. Saya jualan bakso pentol saya jual Pak. Nah, ini lagi Bakso pentol Pak, iya. Tapi daging. Tusuk. Daging juga. Bahaya loh Pak. Benar bahaya penyebaran penyakit apa gitu. Nah, dulu itu controlling rasanya ada ya dari aparat-aparat yang terkait pemerintah. Ada pajaknya nggak Pak? Nah sekarang pernah lewat di Bongkaran lagi, di Boker lagi. Lewat itu gangnya sepi. Nah, tapi tiap di tempat yang gelap selalu ada yang sama kayak di Valatehan. Sama kayak di Valatehan modelnya gitu. Kalau Valatehan itu yang aku lihat kemarin itu dia ke arah lampu malah. Lampu-lampu jalan dia ke arah lampu. Spot jadi spot. Iya. Muncul 1-2, ya bukan 1-2 sih, ya lebih dari 10 ya. Terbuka malahan Pak. Terbuka. Tadi saya lewat Taman Lawang juga sepi loh Pak. Kok ke Taman Lawang? Kok kamu ke Taman Lawang? Masih ingat nyari. Mas, ini memang obrolan nakal tapi untuk yang normal Mas. Sorry. Kita anti LCFT Mas. Jadi kalau ke jalan itu malah nggak terkontrol ya? Menurutku nggak terkontrol. Tapi ngeri sih waktu itu saya bawa penumpang. Kalau sekarang era sudah digital ya sudah. Tapi lokalisasi saja. CCTV di mana-mana kok gampang. Saya mendukung Pak Mira, mending dilokalisasi. Mending dilokalisir. Penyakit itu apalah yang penyakit menular seksual itu bisa terkontrol gitu. Kalau mau ada apa-apa bila perlu dikasih akses di situ, akses CCTV. CCTV kita bisa ngakses di jalan tol, kenapa di lokalisasi nggak bisa ngakses? Soalnya jadi istri itu bisa lihat. Iya. Ngeri Pak ya. Iya. Berapa ya Dia pakai topeng kayak apa kalau masuk. Tapi benar sih Pak. Maksudnya semenjak ada online itu saya kemarin bawa penumpang masih anak SMA loh. Kan orang nggak ngerti ke apartemen mana tuh yang deket situ kan? SMA ke apartemen nggak aneh loh. Iya, pokoknya dia bilang ada barang bagus, barang bagus, promo lagi 10. Iya loh. Kemarin SMA loh, 10 kemarin. Masa ada promo 10. Tapi promo angka cantik. Tapi kalau aku benar setuju lokalisasi band anak-anak muda itu yang jualan-jualan Di bawah umur. Mau di bawah umur mau enggak selebar kayak gitu loh. Iya. Oh, Terkontrol. Tapi gini ya, kalau kita ini kan negara agama ya. Meskipun agamanya nggak cuma satu toh. Iya. Masa ya kita setuju sama lokalisasi itu? Ya dibanding sembarangan terus kepatir, ayo. Tapi itu kan penyakit tertua di dunia Pak. Itu profesi tertua ya di dunia. Profesi. Itu belum ada agama, profesi itu udah ada. Justru itu kan idealnya nih ya Ini kalau cara pandang saya ya. Itu kan mestinya ya agama apapun agamanya kan bisa mengontrol. Kalau kita punya agama memang Pak, kecuali tukang ojek ini nyembah pohon Pak. Nah, kalau menurut saya gitu. Apa kita nggak ikut berdosa gitu kalau menyetujui. Ini ujung-ujungnya negara kena azab ini. Negeri kena azab. Sering baca majalah itu azab ya. Atau sinetron azab nontonnya. Iya sekarang gini. Udahlah. Kita ngomong di kota-kota yang jadi pusat agama-agama besar dunia aja, apa ada yang bisa jamin
Prostitusi itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Maksudnya kan, kalau dilokalisasikan jadi nggak berdosa kan 40 rumah jaraknya, Pak. Jauh dari rumah kita. Ya. Iya sih. Ilmumu bagus. Bagus nih. Dalil dari mana kamu? 40 rumah itu dalil dari mana? Sial ya. Iya, nggak kata siang. Kan di Kramat Tunggal. Saya di Duren Sawit jauh, Pak. Kalau apartemen yang di situ kan kayaknya masih dekat tuh, Pak. Saya masih dapat loh, Pak. Mending lokalisasi Kramat Tunggal, Pak. Tapi emang bener, Pak. Tapi ada bener juga. Saya pernah denger, Pak, katanya kalau kita kayak gitu membiarkan dosa-dosa kayak gitu, Pak, katanya negara kita bisa kena azab kayak gitu, bencana gitu. Bener Pak Damar? Ya kalau kesitunya saya nggak tahu ya. Tapi saya cuma mikir gini loh. Kan itu sebetulnya perbuatan tidak baik ya. Jadi Korupsi juga nggak baik. Iya, Pak. Betul, saya setuju. Maksud saya, apa kita jadi kayak tidak Politik dinasti juga nggak baik. Iya. ya kalau politik dinasti itu diskusinya nanti lain lagi. Iya. 3 periode baik nggak sih? RT. Nah 3 periode kan maunya estafet. Tapi menurut Mas memang ini ya, apa namanya, agama apapun itu tidak bisa ya Nggak bisa, mencegah. pasti. Tetapi melokalisir itu juga. Melokalisir, Pak. Itu mungkin salah satu langkah yang paling masuk akal ya. Ketika melarang tidak mungkin. Sama seperti judi. Lihat judi nggak dilarang. Siapa yang bisa hentiin judi? Nggak bisa online. Gara-gara judi online orang itu kejebak pinjol. Oh. Nah, Jadi benar kata Bang Roma ya. iya. Judi, gitu. Setuju nggak? Kalau dulu kan ada wacana DKI Jakarta itu di bawah Ali Sadikin mau melokalisir itu semua. Judi dilokalisasi. Iya. Prostitusi juga Di Pulau dilokalisasi. Seribu dulu. Dikasih pajak yang Tinggi. besar. Kayaknya berarti kan Ingat bisa loh, dipitain. Jakarta ini bisa kayak gini. Ini zaman Ali Sadikin. Aku kalau nggak salah dulu APBD-nya Jakarta sekian. Itu naik ribuan persen dari pajak judi. Pak, kadang-kadang nih Pak, kita kebanyakan ngomong ini dosa. Jadi kalau ini dosa, udah jangan jalan di Jakarta. Karena semua itu dibangun dari judi. Tapi ya memang bahkan di kampung ya juga ada ya. Nah, caranya di kampung ngilangin gimana Pak? Ya kalau di kampung itu kan kalau ketahuan memang diusir. Diusir, pindah ke Jakarta Pak. Pindah ke Jakarta. Soalnya gini, aku kadang mikirnya gini, kalau kita ngomong dosa. Tapi tanpa ngomong solusinya cuman, itu dosa tutup. Eksesnya apa Pak? Ini kedua kali Pak. Eksesnya ini Pak. Peloro. Peng loro. pakai gelas ya. Itu nggak dipikirin loh Pak. Nggak dipikirin perkembangannya, apalagi era digital. Ini siapa yang mikirin sekarang? Siapa yang ngontrol Pak? Ngeri loh Pak. Kalau akses jadi. Kalau orang-orang itu kemudian aplikasi-aplikasi tadi ditutup tuh gimana? Oh, selalu akan ada aplikasi baru Pak. Selalu akan ada Pak. Jadi susah ya. Susah Pak. Dulu kalau nggak lokalisir. Sudah gampangnya gini aja. Siapa yang tim lokalisir, siapa yang tim apa? Bebas. Aku tim lokalisasi. Bapak tim apa? Bebas. Wah ya, kalau saya nggak bebas juga Mas. Tapi ya kalau saya sebetulnya mikirnya ya gimana caranya itu nggak ada. oh nggak ada. Ya. Oh ini ideal ya. Ini ideal nggak ada. Pak Mira, saya sepakat sama Pak Mira. Kamu ngecek? Aku golput sama. Ya, saya mau ngecek. Tapi kalau ini 250 gimana Pak? Udah. Wah. Sudah kita nggak ada kata sepakat di sini ya. Nggak punya duit segitu ya Mas saya. Tapi gimana? Cantik nggak Pak? Oh iya cantik. Oh dasar Pak Damar tetap si Falcon.